Kita panggilkan brand ambassador dari Zepp, Pevita Pierce. Halo Pevita, selamat datang. Halo, I'm fine, thank you very much for asking. Apa kabar? Silahkan disapa dulu klien Zepp di Medan. Hai Horas semuanya. Aku nggak salah ngomong. Enggak, benar Horas. Kalau mau nyapa gimana? Kalau dangdut Hobah. Kalau Medan Horas, betul. Betul. Adem ya lihatnya ya. Adem ya kayak ngaca. Ngaca cembung, yang ini yang enggak. Oke, Pev, congratulations on your wedding. Thank you so much. Makin glowing setelah jadi istri ya. Yuk kita boleh duduk. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Pevita Pierce. Aku di mana? Di sini berarti ya. Oke. Tapi itu yang satu. Oke, punten berarti aku yang di situ. Nah, alright then. Aku perlu kesini enggak? Boleh di tengah aja. Center of attention ya kan. Yang akan menemani Pevita pada malam hari ini adalah Dr. Andy dan juga Dr. Dara. Kalau Dr. Andy ini adalah Commissioner and Advisor Medical Zepp. Dan juga Dr. Dara, Vice President Medical Zepp. Boleh bareng-bareng sama aku di panggung ini kita ngobrol-ngobrol sama Pevita. Tepuk tangan dong untuk Dr. Andy dan Dr. Dara. Halo, silakan dok. Mic-nya sudah disiapkan. Boleh silahkan. Nah, terima kasih. Baru sampai kapan? Baru landing? Aku baru landing tadi siang. Tadi siang? Tadi siang berangkat dari Jakarta pagi. Aduh. Aku udah lama banget loh nggak ke Medan. Jadi aku senang sekali bisa ketemu para wanita-wanita cantik di Medan ini. Seneng boru seneng boru. Boru, Eda, senang Eda ya? Dipujinya girang langsung ya. Oke. Kamu harus bisa ajarin aku dong biar bisa kayak gitu. Aku logatnya aja kebetulan born and raised di Jakarta juga. Tapi punya marga. Jadi bisa lah logatnya dikit ya. Lanjut kita nih sama kembaran ya. Boleh ya kak? Boleh lah. Halo Dokter Andy. Halo juga Dokter Dara. Hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang menarik. Jadi kita akan ngomongin tentang definisi cantik no make up. Ingin kan? Siapa yang sering lihat Pevita kalau posting gak pakai make up kan? Iri gak? Iri kan? Bener. Pernah aku ya, kamu masuk explore aku baru bangun tidur lupa bersihin make up. Kayaknya dosa banget. Kapan jadi kayak Pevita kalau lupa-lupa ya kan? Terus juga kita bakal ngomongin perawatan rutin ala Pevita, self love versi Pevita juga. That's good. Dan yang pasti bagaimana menghadapi standar kecantikan saat ini. Siapa sih yang bikin standarnya itu ya? Ya yang cakep kayak beliau. Ya kan? Makanya kita harus ikuti caranya. Alright, first thing first yang pasti terima kasih sudah hadir semuanya ke sini. Apa kabar semuanya baik? Baik. Sudah mencoba makanan Medan? Belum. Baru landing semua ya? Baru landing bener-bener. Aku mau coba bihun bebeknya katanya. Bihun enak bebek ya. yang paling Udah enak di coba mana kak? belum? Di mana yang paling enak kak bihun bebek? Jalan apa tahu nggak? Oh, banyak kan GoFood juga lah kau ya. Nggak tahu jadinya. Jadi karena di sini juga banyak kan GoFood tapi bisa tuh ya dikirim ke hotel. Oke, yang pasti ini berarti udah pertama kalinya lagi setelah it's been a while nggak ke Medan ya. Happy kan? Happy, aku sering setiap ada film, promosi pasti ada mampir ke Medan. Terus juga beberapa brand yang lain suka ada roadshow juga ke Medan dari dulu. Jadi Medan selalu ada tempat spesial di hati aku. Kamu, oke, nice. Bener sih, salah satu kota besar. Tepuk tangan boleh. Ayo, boleh. Boleh kak, jangan malu-malu. Udah janji tadi ya, jangan malu-malu. Nah kan kemarin pas wedding, once again congratulations on your wedding. Make upnya bagus banget ya, natural banget tapi enhancing the beauty gitu. Itu apakah kamu yang pilih? Memang mau temanya seperti itu atau gimana? Jadi memang untuk akad nikahku karena itu sacred. Hal yang sangat sacred dan awalnya juga memang very intimate, awalnya nggak banyak yang tahu, nggak ada yang tahu sama Hebat sekali. Ya, iya. Kaget loh ya kan. Iya, jadi aku udah discuss dan dari proses pemilihan makeup artisnya pun
memang aku mau yang sehat. Aku mau Healthy glow skin. healthy skin, Oke. glowing skin, dan aku mau muka aku tuh nggak berubah, cuma di enhance freshness Iya. dan juga healthy skinnya. Itu look yang mau di achieve untuk akad. Jadinya di situ sebelum akad pun aku udah harus prepare nih. Gue harus punya kulit yang sehat. Gimana? Jadi- Nanti ceritain ya. Pasti aku Oke. ceritain, pasti nanti aku bagi kisi-kisinya. Iya, pingin Mungkin kan ya? Di sini ada yang mau menikah juga kan? Ada yang mau soon? menikah? Aminin aja Atau dulu mungkin Kak. sudah aminin. semua. Aminin dulu Kak. Kalau kata anak Gen Z manifesting dulu Kak, manifesting ya. Ya nanti mungkin aku bisa share juga journey. Aku bisa akhirnya Punya itu. achieve look itu. Ya healthy and glow skin ya. Gak perlu pupur 7 lapis ya kan. Udah gak perlu itu ya. Sebetulnya nggak apa-apa juga, Aha. tergantung temanya yang mau di-achieve apa gitu. Karena untuk malamnya setelah akad, acara dinner malam aku lebih Lumayan. glam Lebih gitu. glam, oke. Tapi tahu nggak, Apa tuh? no makeup itu Aha. biasanya lebih lama daripada makeup Betul. look. Heeh. Karena contoh untuk campaign-campaignnya Zak dan juga beberapa brand yang aku looknya itu mau no makeup No makeup. itu tuh Takes time. It takes time. Kita pikir ini gampang kan no makeup. Enggak. Sedangkan yang no makeup itu preparationnya tuh biasa lebih lama dan persiapan kulit di awal sebelum mulai makeupnya pun lebih lama karena memprioritaskan kebahagiaan kulitnya dulu. Skin prep ya. Skin prepnya dulu gitu. So it's Jadi- something interesting. Bener, udah gitu juga pas make up tuh diarsir gitu mukanya berkali-kali ya kan. Kayak kalau biasa kan udah. Ini enggak terus sampai tua. Sampai sore, tamunya udah pulang. So it's kinda ini ya, ada perjuangan juga untuk kan kamu bersama dengan Zep selalu, jadi nanti kasih tahu ya. Dan yang pasti udah jadi istri nih sekarang. Cie, ada perbedaan nggak gimana rasanya? Atau this is what I've been waiting for in my life gitu? Aku lebih go with the flow ya sebetulnya. Just finally, aku malu karena aku nggak pernah express ini. It's okay, you might share. Ya biasa kan di depan nih selalu ngomong kerjaan dan ini kayak, oh iya istri ya. Iya. Menurut aku amat sangat beruntung untuk ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi mimpi, terima kasih satu orang yang tepuk tangan barusan. So yeah, it's like a dream come true, tapi juga sesuatu yang go with the flow dan I'm just so beyond lucky to be in this position right now. Wow, luar biasa banget ya. Ternyata memang just go with the flow. Jadi nggak mau buat-buat juga jadi istri ya. Ya udah, masih belajar juga nggak punya pengalaman. Jadi go with the flow. Tapi untungnya pasangan kamu adalah yang kamu doakan selama inilah ya. Yang kayak begini nih bentuknya gitu kan. Very supportive and stuff. Lucunya, Apa maaf tuh? aku potong. Nggak apa-apa Lucunya dong. adalah aku dapat yang aku kira, aku jadi sadar oh ternyata tipe gue tuh ini. Jadi aku kira yang aku pengen tuh A B C D E F G. Tapi aku dapat A B C D E F G H I J K L nyampe Z gitu. Jadi kayak Wow. Wow. Ternyata yang ini yang enggak, no it's good, ya, it's jadi good. gitu. Itu juga something new. Jadi kalau ada yang nanya, ini yang dari dulu di ini, malah nggak tahu ternyata oh itu yang aku butuhkan. Bener, yang kamu inginkan ternyata Tuhan kasih yang kamu butuhkan ya. Tuhan kasih lebih dari yang aku Lebih? inginkan itu. Wow. Jadi yang buat aku kayak ya untuk perempuan don't settle for less gitu sih. Jangan mau seadanya sis. Tadi saya bahasa Indonesiain ya. Don't settle for less, jangan mau seadanya, jangan. Effortnya harus tinggi gitu ya. Kayak kalau mau janjian, jangan di tengah-tengah jalan dong, jangan. Jemput gitu ya. Pokoknya semoga doa-doa kamu ternyata dijawab lebih lagi ya. Ya ada nunggunya pasti ada ya Perfs. Jatuh dulu, bukan yang ini udah lama.
Tapi Tuhan kasih ternyata. Tepuk tangan dong buat Pevita. Bener-bener aku lihatnya kayak happy banget loh for me. Oh, oke. Thank you so much. Happy-nya nular loh Pev. Ini enggak bohong really. Ya kan cause I saw you before you become a wife kan. Ya di premier itu I was the MC. Terus lihat sekarang your eyes, your smile itu beda loh. Gitu ya kalau nikah sama orang yang tepat Kak. Enak kali senyumnya. Amin, amin. Bener loh Kak. Ya kan. Manis ya kan. Ya oke. Aduh jadi ini gue merinding. Tapi ke dokter Dara dulu sekarang. Dok, definisi cantik no make up buat dokter yang selama ini selalu tiap malam kepikiran treatment apa lagi ya di ZEP ini gitu. Apa dok buat dokter sendiri? Thank you. Nah kalau kita ngomongin definisi cantik no makeup ya di era modern gini tuh definisi cantik itu udah transformasinya jauh banget tuh. Jadi nggak cuma hanya penggunaan kosmetik tapi cantik no makeup itu adalah cantik yang alami bersumber dari kulit yang sehat dan terawat. Itu kata kuncinya banget gitu ya. Jadi gimana sih supaya dapat kulit yang sehat dan terawat ini gitu. Nah kita harus tahu dulu kondisi kulit kita sebenarnya gitu. Kita harus tahu apa permasalahan kulit kita. Nah yang paling penting juga untuk saat ini permasalahan kulit itu yang ditangani nggak hanya cuma masalah saat ini. Tapi bagaimana kita mencegah untuk jangka panjangnya. Bener gak sih? Kita harus mencegah anti-agingnya. Atau bahkan sampai sekarang udah ada tren health aging juga gitu ya. Nah itu tuh penting banget untuk kita tahu gitu. Nah yang paling penting banget kita harus merawat secara alami. Terus juga kulit yang sehat itu lebih percaya dirinya pasti akan lebih tinggi lagi untuk no make up gitu. Nah guidance-nya adalah gimana cara kita paham tentang memahami kebutuhan spesifik kulit kita gitu. Memilih perawatan yang tepat udah pasti ya. Perawatan profesional kadang-kadang juga dibutuhkan. Dengan kita ke dokter kita akan dapat guidance dari dokter kira-kira permasalahannya apa sih untuk gitu. Jenis kulit kita. Bener ya. banget. Terus gimana cara pencegahannya untuk aging ke depannya gitu. Baik juga untuk secara profesional, untuk di klinik juga bisa untuk kita home care. Penggunaan serum gitu yang tepat gitu ya, penggunaan krim yang tepat untuk membuat kulit kita lebih terhidrasi dan lebih baik lagi. Dan kalau memang dibutuhkan untuk treatment kita bisa melakukan treatment seperti misalnya laser, kadang-kadang kita butuh mikrodermabrasi, peeling untuk melepas sel kulit mati yang ada gitu. Nah makanya tren kecantikan masa depan itu lebih berfokus pada kesederhanaan dan keaslian atau natural gitu. Dengan perawatan yang tepat kita bisa menunjukkan versi terbaik dari diri kita tanpa harus menutupi kecantikan yang alami dengan lapisan makeup. Gitu. Becoming the best version of yourself tuh segalanya Bener ya. banget. Kan kalau zaman dulu be the best be yourself gitu. Tapi kalau zaman sekarang be the best version of you gitu kan. Dokter Andy mau nambahin nggak? Ini Vice President berarti bosnya dokter Dara ini loh. Ya kan, ayo dok, glowing loh, ya kan? Iri nggak? Itu dah. Ya, Oke, coba dok. thank you. Salam kenal juga ya, mungkin beberapa orang belum kenal saya. Saya Dr. Andy. Kira-kira nih tadi udah dibicarakan mengenai no make up. Kita bisa no make up kalau kulitnya sehat. Betul. Kulitnya bagus. Nah, basicnya kita harus mencapai itu dulu. Jadi apa yang disampaikan tadi Pevita dengan Dr. Dara, kita menuju sampai bisa no makeup tadi perlu perjalanan, perlu waktu gitu. Jadi kita perlu memperbaikin pelan-pelan sampai hasilnya, oh ini yang saya inginkan. Saya tidak perlu lagi menutupi dengan makeup yang tebal, tapi makeup yang natural saja. Iya, Kita seperti itu dia. Nggak perlu nutupin lagi pakai makeup yang tebal, tapi makeup natural ya. Contohnya Pevita. Benar, ya kan. Pakai apa nih Pev? Pakai doa aja udah. Kita goalsnya itu sis ya. Jadi untuk mencapai itu memang perlu perjuangan juga ya kan. Karena pastinya jenis kulit orang beda-beda, jangan sampai salah. Makanya itu pentingnya treatment yang betul di klinik yang betul bersama dengan dokter, bukan tukang laser ya. Banyak banget sekarang klinik tuh tukang laser kan. Tapi kan ini benar-benar dokter kalau di ZEP ya. Alright, sekarang kita balik ke Pevita lagi. Terima kasih dokter Dara sama dokter Edi, nanti lagi ya. Kan kamu sudah menjadi brand ambassadornya ZEP tuh it has been 6-7 years ya? Atau 5? Tahun ini 9 years. 9 years? Wow!
Wow. Kalau nggak salah tahun ini, kalau nggak salah ya, aku harus nanya. Wow, luar biasa sekali loh. Mbak Faye, betul. Ya, 9 years. confirm. Oh 9 my years. God. Iya. Soalnya kayak aku udah selama itu juga melihat dirimu ya. Jadi sedang banget loh. So it has been 9 years. Apa yang kamu lihat dari pertama kali kamu datang ke Zep sama Zep yang hari ini? Tadi kan bilang pertama kali datang ke Zap. Yes. Dulu itu aku experience Zap di awal sekali ketika Zap masih home service. Oh. Belum ada klinik. Iya. Dan Di dekat Ciragil situ. iya, dulu ini belum jadi brand ambassador, ini masih aku yang mau coba Zap gitu. Mau coba IPL dan itu home service di mana aku juga dengar ceritanya dulu ownernya Zap juga Mas Fadli sendiri yang nyetir mobilnya Betul. dengan mesinnya di belakang mobil dan ada yang lakuin dokter treatmentnya dan sampai akhirnya Zap sekarang dan bisa jadi brand ambassador selama 9 tahun terakhir. Sebelum jadi brand ambassador pun aku udah believe sama Zap. Aku udah cinta sama produk, sama service yang ditawarkan oleh Zap. Dan sampai akhirnya aku juga gak bakal lupa. Ini aku belum jadi brand ambassador, tapi dulu aku pernah punya project. Dan Zap salah satu yang mensupport aku untuk project fashion show aku. Di tahun 2013 atau 14 atau udah lama sekali. Iya. Dan pada saat itu Zap masih Merintis merintis. Dan pada saat itu Zap udah believe dengan aku dan aku pun believe dengan Zap. Sampai akhirnya ketika ada offer sebagai brand ambassador. Dan pada saat itu masih hair removal, belum terlalu banyak pilihannya. Tapi aku tahu bahwa there's a lot of potential dan ketika ngobrol sama Mas Fadli juga dan tim yang ada di Zap, aku tahu ini bakal jadi brand yang besar dan memberikan impact besar ke banyak perempuan di Indonesia. Dan sekarang ternyata bukan cuma perempuan tapi ada menology juga. And to be a part of that, dan aku ngeliat Zap udah kayak family. So to be part of this family, it is such an honor. Aku bangga sekali bisa berkembang dan juga berjalan bersama Zap selama ini. Dan aku bangga menjadi bagian dari keluarga Zap. Ya, dan aku looking forward ke depannya akan ada inovasi-inovasi apa lagi. Karena dari awal yang Zap, IPL, laser, hair removal, sampai akhirnya sekarang kemarin ke proses aku mau menikah, treatmentku yellow laser. Langsung ya, upgrading ya. Iya, tadi aku belum kasih kisi-kisiku juga boleh dong, ya. boleh. Iya, jadi dari dulu yang hair removal dan sekarang menjadi sahabat persiapan menikah aku kemarin. Di mana aku melakukan treatment yellow laser karena aku banyak aktivitas outdoor. Aku ada freckles yang itu aku remove di Zap. Bahasa teknikalnya mungkin biar nggak salah aku balikin ke dokter Dara. Ada laser K-switch India ya. Terus ada, itu untuk yang Flag-flagnya. remove flagnya karena flagku udah lumayan dalam karena aku kan banyak tenis di bawah matahari. Jadi karena flagnya udah cukup dalam, jadi aku pakai laser key switch. Betul? Betul banget. Selain itu yellow laser juga supaya lebih cerah dan facial, photo facial, peeling. Dan juga Feelingnya Zep iya. best sih, jujur. Iya. Setelah itu aku juga ada IV treatment dengan semua IV drips, vitamin karena kedepannya kan bakal banyak banget aktivitas supaya aku nggak ngedrop. Sama supaya nggak jadi bridezilla ya kan, santai aku semangat menghadapi ini semua. And you made it ya kan. IV drips itu hamin berapa sayang? 1 bulan. 1 bulan rutin ya? Iya. Dan juga in between itu aku hair removal juga, aku rutin itu masih jalan dan iya. Do you have any favorite treatment nggak di Zep? Punya treatment favorit nggak di Zep?
Yang pasti aku rutin itu hair removal, photo facial. Sekarang aku mau mulai rajin Pico. Pico ya. Yellow laser juga. Dan V-beam. V-beam sama V-beam juga. Buat varises. Karena aku kan banyak olahraga, weightlifting, terus juga pakai high heels untuk kerja. Jadi ada beberapa di belakang kakiku, nah itu aku remove pakai itu. Wow. Jadi aku kayak wah, Head to Zat, toe ya. canggih sekali. Canggih sekali. Dan itu makin aku aja ngerasa amat sangat terbantu untuk hari spesial aku. Dan aku yakin pasti banyak sekali juga perempuan yang merasakan apa yang aku rasakan atau mungkin lebih. Benar-benar. Wow, jadi itu dia treatment-treatment kesukaannya Pevita yang bisa kamu jadiin patokan juga gak sih ya kan? Suka banget hair removal udah jelas number one in Indonesia. Terus juga yellow laser untuk lebih cerah lagi. Terus kalau mau lebih upgrading bisa tadi buat yang punya apa bahasa Indonesianya? Flag. Nah, Kalau bule ya susah ya. iya nih kebetulan Depok lagi. Iya, ada flag juga bisa laser yang NDX betul? Betul banget. Dan juga kalau kamu punya, ya perempuan sih pasti suka pakai heels kan gitu. Ataupun kamu emang nge-gym weightlifting juga suka keluar varises ternyata sudah bisa di zap juga ya. Wow, luar biasa lo semuanya ya dok ya, keren sekali. Nah tapi kalau kita ngomongin sekarang banyak denger juga gak sih Prev? You will get instant result gitu kan. Ya, kayak yang treatmentnya instan, pokoknya hasilnya instan gitu. Untuk dokter Eni, dokter Dara sendiri gitu. Ngomongin soal hasil instan tuh gimana sih dok? Kita bukan mie instan sebenarnya ya. Tapi orientasinya memang hasil. Iya. Jadi mungkin bedanya kalau di ZEP itu kita pertama kali kan konsul ya ke dokter ya. Kita tentukan dulu masalah apa sih yang mau diatasin. Masalahnya misalnya kali tadi Pevita bilang mungkin saya banyak kena matahari jadi pigmentasinya. Ya kita selesaikan itu. Memang nggak bisa sekali langsung hilang. Karena kulit manusia itu perlu waktu lah untuk regenerasi, menghilangkan masalah-masalah yang ada. Jadi yang penting konsisten. Dan kita nggak akan mulai sesuatu itu secara apa ya istilahnya langsung sesuatu yang tinggi gitu dosisnya. Karena kan belum tentu siap, nanti, ya. Kulit itu mesti disiapkan dulu. Jadi dengan konsisten kita melakukan treatment itu akan membaik. Nanti kalau misalnya ada masalah lain yang belum diselesaikan, kita selesaikan gitu. Seandainya udah beberapa kali, kok dok ini kayaknya saya berani deh lebih kuat. Ada treatment yang memang lebih instan, kita sebutnya stacking treatment. Sorry? Stacking treatment. Stacking. Jadi kita tumpuk gitu ya beberapa treatment yang memang secara kita biasanya lakukan ini uji coba dulu dokter Dara dan uji cobanya nggak main-main. Sekian puluh orang, sekian ratus orang kita coba dulu sampai hasilnya itu treatmentnya benar-benar bagus dan safety-nya juga bagus. Itu paling penting gitu. sih ya. Jadi seperti itu. Enggak juga jadi kita harus semua sekaligus. Enggak, kita pilih mana yang paling tepat, mana yang paling pas. Ya itu sih yang paling penting juga ya. Jangan mau instant result tapi easy come easy go nanti malahan ya kan. Semua memang pasti butuh proses gitu ya. Kalau mau instant result tapi kalau sembarangan untuk apa ya dok ya. Nah kalau tadi kita udah ngomongin soal yang lagi banyak dibahas instant result. Yang suka dibahas juga nih dok sama Prev adalah self love. Iya kan, mencintai diri sendiri. It's not easy for everyone, benar gak sih? Ya kan, apalagi makin banyaknya sosial media yang membuat kita membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Sampai kata enough atau cukup tuh kayak far away from our reach gitu kan. Nah tapi gimana sih rasanya kita ngeliat Pevita tuh kayaknya ngerasanya content in life. Kayak self love-nya juga ada. Apa sih prinsip-prinsip self love-nya Pevita sendiri yang bisa di-share ke teman-teman klien Zep Medan? Kalau kita ngomongin self love, sama seperti Zap, semua butuh proses. Aku yakin self love is a never ending journey. Dan buat aku self love itu adalah dimana kita bisa punya healthy boundaries sama diri kita sendiri. Kita tahu value kita apa, kita tahu kelebihan kita, kekurangan kita, dan juga jadi the best version of ourselves menurut kita, bukan menurut social media atau standar yang tadi dibilang kita juga nggak tahu siapa yang bikin. It's not easy. I mean ada days dimana kayak ngerasa punya negative self talk, apalagi
social media, pressure tinggi yang dibuat nggak tahu sama siapa. I know. Dan mungkin based on my experience dan karir aku juga dan tuntutan pekerjaan aku, kadang kita bisa kehilangan jati diri kita dalam proses mengachieve perfection. Tapi perfection it doesn't exist. It doesn't so exist. I think buat aku self love adalah balik lagi untuk bisa jadi the best version of ourselves menurut diri kita dan punya healthy boundaries sama diri sendiri, and you know when to say it's enough. You know how to stop. You know ketika negative self talk itu mulai muncul, pressure itu, misalkan foto, ih bagus gue kelihatan cantik, gue ngerasa cantik di foto ini, terus semakin diliatin, oh kok mata gue gini, kok ini gitu. Oh miring dagu gue. Iya gitu. Itu menurutku boundaries yang kita harus tahu, ini bukan suara kita. This is not me gitu, I'm enough. Karena aset terbesar yang kita punya itu cuma diri kita sendiri. Tepuk tangan dong. It's very very important to invest di diri kita sendiri. Dan semua masalah, mungkin gak semua, tapi kebanyakan masalah tuh ada solusinya. Kita tinggal bikin action steps aja untuk solusi itu apa. Kalau misalkan mungkin kulitku yang berhubungan dengan mungkin bisa bikin lebih percaya diri, aku merasa pengen deh lebih glowing. Oke, action stepnya gini. Atau aku tuh gak pede bicara di depan Orang banyak. Oke, cari YouTube mentor gitu atau practice. Jadi ketika kita bisa mencintai diri kita sepenuhnya dan bisa dengerin sinyal-sinyal di badan kita. Kadang badan kita ngasih sinyal kok kapan untuk kita berhenti melakukan sesuatu. Nah, ketika punya awareness itu dan kita bisa ngerasa konten dan nyaman di diri kita sendiri, I think kita bakal jadi unstoppable banget as a person. Jadi itu kurang lebih arti self love buat aku. Very thoughtful, daging kalau kata anak zaman sekarang ya. Betul sekali. We gotta set our healthy boundaries, not only boundaries, ke self talk and self thought sendiri. Yang kita pikirin, yang kita selama ini been questioning about, ya udah let it go aja. Kalau lo ngerasa it's enough for you, then it's enough. Even though it's gak enough for orang lain, tapi kalau buat kamu itu cukup, dan itu cukup ya Pev ya. Itu yang bikin bahagia ya. Oh my God ya, thank you so much for sharing. Dan kalau untuk dokter sendiri sama Pevita juga deh. Standar kecantikan di Indonesia, ya kan dok? Ih dokter ketawa. Udah bosan ya dok ya? Orang datang, dok cantikin aku dong. Apanya lagi? Gitu ya dok ya. Standar kecantikan di Indonesia gitu dok. Gimana sih dok yang namanya standar kecantikan itu sebenarnya? Oke, nanti jawaban saya mungkin sama dokter Dara beda nih ya. Saya sebagai cowok soalnya. Gak apa, we need that ya kak ya. Iya. Coba dari cowok. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kecantikan itu harusnya yang nilai diri kita sendiri. Yang paling banyak lihat kita adalah diri kita sendiri. Bangun pagi udah ngaca. Bener. Jadi kita bisa menentukan, oh saya maunya yang seperti ini. Saya maunya yang ininya kayaknya mesti lebih halus sedikit gitu. Nah itu diri kita sama pasangan tentunya ya, kalau memang ini udah menikah. Jadi standar setiap orang bisa beda. Tergantung saya lebih suka, misalnya saya lebih suka cabai dikit. Kan beda kan, ada yang saya mintanya tirus gitu. Jadi tidak masalah sebenarnya, yang penting kulitnya sehat, kulitnya enak dipandang. Tentunya kalau enak dipandang diri kita, harapannya juga orang lain juga enak ya memandangnya gitu ya. Betul. Jadi dari standar yang ada sekarang lebih ke arah situ. Orang tadi sebenarnya self love, self respect gitu ya, bahwa kita punya apa ya? Punya rasa senang melihat diri kita sendiri. Iya Itu intinya sih di situ. Nah kita wujudkan, Zep akan bantu wujudkan itu. Kira-kira seperti itu. Dokter Dara? Oke, nah kalau saya sendiri nggak saya sendiri ya. Kayak biasanya kalau cewek-cewek itu standar kecantikan tuh biasanya suka berubah-ubah tuh. 2024, 2025 banyak banget tren ya. Kadang-kadang tuh suka pusing mau ngikutin tren yang ini, mana? tren yang bingung gitu kan. Nah yang paling penting itu adalah kita fokus
individualis gitu ya. Kayak tadi yang udah disampaikan Dokter Andy, standar itu beda-beda gitu. Kita nggak bisa samain standar saya mungkin dengan PEV, dengan VV gitu ya. Jadi kita harus tahu tentang diri kita dulu, kebutuhan kita gitu. Nah kita harus paham juga keunikan yang kita punya. Kita harus merawat diri kita itu secara holistik gitu ya. Nah sekarang itu nggak perlu harus putih. Oh saya harus putih seperti dia, harus cantik tirus seperti dia, nggak perlu. Kita harus benar-benar menerima diri kita, menghargai diri kita gitu ya, dengan keunikan yang kita punya, warna rambut kita, dengan warna kulit kita gitu ya, dengan bentuk tubuh kita. Yang paling penting adalah sehat gitu, itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah tentang kesehatan kulit. Nah ini kita butuh merawat gitu kan. Kalau kesehatan kulit itu, kalau kulit kita sehat, cerah, itu pasti meningkatkan kepercayaan diri. Pasti banget. Kalau misalnya kulit kita nggak ada jerawat, nggak ada kemerahan, pasti percaya diri banget kan. Itu untuk standar kecantikan yang alami. Terus yang berikutnya adalah kemajuan teknologi itu banyak banget. Kayak tadi Pev sampaikan, itu bisa membantu kita juga untuk melakukan perawatan dengan laser, dengan peeling, sesederhana itu gitu. Misalnya untuk home treatment juga, itu bisa kita lakukan gitu. Nah yang paling penting yang terakhir sebenarnya. Yang terakhir ini adalah kesehatan mental. Itu baik banget untuk kita menerima diri kita, tadi seperti yang Pev sampaikan juga. Sehingga penting untuk menjaga emosi kita, dan itu akan memancarkan dari dalam kan keluar gitu. Yang terakhir tuh agak berat ya? Agak berat sih. Itu di Zep gak bisa yang gitu ya? Coming soon mungkin ya, coming soon ya. Ada Zep Health gitu. Oh, saya pasien pertama ya dok. Gimana nih sumbu pendek saya nih? Ya kan kayak senggol bacak gitu. Orang kok menstruasi sebulan sekali, saya tiap hari kayaknya ya. Bawaannya panas gitu. Tapi itu sih yang paling penting ya, ketika kita bisa memilih untuk senyum ketika kita marah, udah cantik. Ya kan? Pokoknya setiap kita mau marah, perawatan aku mahal. Nanti aku keriput. Jadi aku senyum suntik aja. botulinum toksin lagi. Oh ya kan? Enggak, kayak kamu gak marah? Enggak. Biar Tuhan yang balas ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pevita, Dokter Dara dan juga Dokter Andy. Nah, kalau sekarang ada nggak klien Zep yang ingin bertanya? Silahkan, gak usah malu-malu Kak, ayo. Siapa yang mau bertanya? Oke. Namanya siapa? Halo, saya Devita. Hai Kak Pevita, kita hampir mirip namanya. Siapa namanya? Devita. Oh Devita. Bukan Kak Pevita ya. Aduh, bingung sih aku ngelihat Kak Pevita cantik banget. Jadi kayak cuman pengen nyapa Kak Pevita dulu. Halo Kak. Boleh Kak boleh fotoin. Oh, Devita versus Pevita. Ya. Thank you Kak. Aduh, Devita udah berapa lama jadi klien Zep? Aduh, aku udah lama banget dari era Kartini. Terus pindah dari Ismut, Iskandar Muda. Terus sekarang di Patimura udah 3 kali Kak tempat aku pindah. Oh gitu? Dan sekarang aku stay di Patimura sama Kak Devi. Lebih dekat sama rumahmu ya? Hah? Enggak sih Kak, bukan karena deketnya. Oke. Dari kok pindah-pindah kenapa? Karena kan awalnya dulu di RA Kartini yang lama. Oh. Aku tuh awalnya dari sana. Terus kedua pindah di Iskandar Muda. Terus pindah lagi di Patimura. Nah sekarang klien di situ ya? Iya udah ada sekitar 6 tahun lebih gitu Kak. Mantap. Paling suka perawatan apa Devita? Aku lupa saking banyaknya. Wow, ada congkaknya di situ ya? Ada saking banyaknya nih, wow. Aku suka Z-Tox, Yellow Laser. Sekarang mau nyobain Rejuran gitu. Wow, aku kemarin terakhir botox sih Kak. Soalnya aku gendut. Siapa yang bilang? Aku sendiri. Self love. Jujur. Self love. Ya ampun baby, tenang aja. Jujur nih kan Kak, aku itu anggap Zep itu bukan hanya rumah kedua buat aku. Tapi udah kayak bagian dari hidup aku gitu loh Kak. Jadi dari Zep itu aku ngerasa pede banget gitu Kak. Aku ngerasa cantik. Terus aku ngerasa kayak di Zep itu
keluarga semua sih. Karena dari awal itu aku selalu tanya tuh sama dokter, dok treatment apa sih yang rekom buat aku, yang cocok buat aku. Aku ini kan cabi gitu, aku mau begini-begini, itu selalu dikasih saran dan aku semua ikutin Kak, nggak pakai komen. Keren. Kamu kesayangan GRO pasti. Sama dokter ya kan. Pokoknya aku sayang banget sih sama Zep Kak, karena dari Zep tuh aku jadi lebih pede. Dulu Yalah. aku nggak bisa ngomong di depan orang kayak gini. Hai guys. Oh my God. So it's not only enhancing your beauty tapi juga your confidence ya. Yes, Sama gitu. seperti tagline-nya Zep ya kan. Iya, awalnya kan aku ngerasa aku gendut, terus aku nggak cantik. Tapi aku semenjak dari Zep, udah 6 tahun tuh aku ngerasa aku cantik banget sekarang. Oh betul Beb. Bener. Beb karena gendut itu relatif, cantik mutlak Beb. Gimana dong ya kan. Dan Kak, aku pengen sih nanya ke Zep. Oke, thank you semuanya tadi yang udah dengerin curhatan aku. Cuman Aku mau nanya lagi juga, boleh satu lagi. Oh, boleh yang banget, kamu Kak. suka dari Zep, yang kamu sukai dari Zep. semuanya Kak. Wow. Itu mulai dari service. Pertama kali first aku datang itu udah disambut sama resepsionis yang kece-kece tuh di Benar. Patimura. Aku udah kayak keluarga banget, bahkan sama dokternya juga aku udah kayak temen, bahkan kayak kakak sendiri gitu. Ketawa-ketawa sampai kalau aku tuh datang, aduh kau Devita dateng gitu. Ya sih ya. Iya, kayak aku tuh suka banget Kak, karena saking sukanya gitu aku dari pagi bisa treatment sampai tutup Zep. Itu nggak berasa Kak, aku sampai lupa kadang aku ngapain aja, aku datang tuh dari awal pagi tuh sampai tutup Zep. Terus mereka bilang, Kak udah selesai kita ya. Iya tadi aku udah urusan datang pagi terus aku udah pulang malam gitu Kak. Ternyata lagu Armada buat kamu ya, pergi pagi pulang pagi ya. Dari klien jadi temen lah di situ banyak sekali ya. Iya, aku ngefans tuh sama Kak Pevita. Jangan-jangan kamu datang ke Zep gara-gara pertamanya lihat brand ambassador-nya Pevita? Oh jangan jangan ditanya, pasti iya dong. Iya aku lihat Kak Pevita tuh cakep gitu. Jadi aku kan nongol tuh di iklan-iklan Zep. Ih, aku pengen banget sih kayak Kak Pevita gitu. Ingat kata Kak Pevita tadi ya, yang paling penting adalah your healthy boundaries to set the standard of beauty. Jadi kalau kamu udah merasa itu cakep ya Pev ya, ya udah itu cukup ya. Mau kasih insights nggak ke Devita? Aku tersentuh aja dari tadi dengar ceritanya dan inspiring sekali ngedengar dari tadi bilang, oh aku awalnya nggak ngerasa percaya diri sampai akhirnya aku ini, aku itu. And you became this unstoppable woman and I think it's a really inspiring story. Thank you Devita buat sharing. Terima kasih Devita, keren banget. Kak aku belum nanya, ini dari tadi kakak nanyain aku terus. Tadi belum, Belum nanya Kak. sebentar Dev, tadi Devita bilangnya nggak mau nanya. Devita bilang mau sapa. Iya, Maaf ya Dev. Sekali aja Maaf aku ya, nanya. tadi Devita bilangnya mau sapa aja. Boleh nanya Kak, boleh. Kayak kan Boleh. tanya gitu kan. Aku Boleh. kan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu di Zep Kak. Cuman aku ada problem sih Kak, slimming. Karena di Zep belum ada slimming ya kan Kak gitu. Atau gimana, aku pernah tanya gitu, kapan sih Zep bakal munculin atau maksudnya treatment untuk slimming. Karena Kak, sorry, aku jadi kayak selingkuh gitu. Kalau misalnya slimming di klinik lain aku nggak ikhlas gitu Kak. Tapi mau nggak mau Kak, jadinya aku slimming di klinik lain karena di Zep belum ada slimming gitu. Jadi kalau misalnya di Zep ada slimming, aku nggak ngerasa kayak selingkuh gitu loh Kak. Gitu. Oke. Gitu aja, Kak. Ini selingkuh karena keadaan ya Beb Iya, ya. Bukan Kak. karena niat ya ininya. Ya, Oke. beneran, serius. Oke. Oke, makasih Keren banyak. loh. Kak, Devita Kak tepuk Devita. tangan dong. Thank you. Dok mau kapan dok Pak Fadli? Tadi ya? Soon ya? Oke. Soon ada. Oke, Ada. soon Dev katanya. Pokoknya di follow aja terus ya biar kamu tahu updates-nya. Ternyata di Medan perlu banyak dok. Ya kan habis makanan di sini enak-enak dok. Aku aja kayak ini porsi seorang di sini. Wow gitu loh ya kan. Kayak memang enak sih makanan di sini ya. Sate kerang Rahmat ya kan. Kenapa dia udah tutup sore sih? Aduh aku pengen beli padahal tuh. Terus ada lagi yang mau tanya silakan.
Boleh loh, gak usah malu-malu seputar apapun. Oke, silakan Mas Tri, terima kasih. Namanya siapa? Halo, selamat malam. Nama Selamat saya Sheryl. Selamat malam Kak Vivita. Malam Sheryl. Aduh, deg-degan. Gak apa, gak lagi ujian. Sama-sama perempuan tapi deg-degan rasanya. Bener, saking unrealnya ya. Oh. Ini aku mau langsung nanya aja, mungkin specifically ke dokter juga ya. Jadi kebetulan suamiku nih baru 2 bulan terakhir ini aku ajak ke menologi, Dok. Iya, karena permasalahan suamiku adalah bopeng, biasalah laki-laki banyak permasalahan bopeng. Terus kemarin itu sudah dilakukan subsisi. Nah, aku mau nanya kalau subsisi itu kan apakah cuman sekali? Karena kalau dari penjelasan dokter sih seperti diputus ini ya, Dok, apa sih jaringan di bawah kulitnya. Nah, itu apakah dilakukan sekali saja terus kemudian selanjutnya laser fraksional atau akan ada lagi yang seperti itu? Karena suamiku kemarin harus cukup kuatin mental karena lumayan katanya sakit gitu, Dok. Saya mau nanya. Tapi itu di aja. anestesi kan? Iya, di anestesi. Oh, Cuman okay. Anestesinya kan suntik terus abis itu kayak apa ya? Mungkin masih ada rasa-rasa ya Tapi linu memang atau laki-laki gimana. ya? Iya. Laki-laki tuh lebih gak tahan Iya, sakit betul. dari perempuan. Beauty is pain Memang. itu emang bener-bener untuk perempuan gitu ya. Benar untuk perempuan. Sheryl sih. sebelumnya mau nanya dulu boleh? Boleh. Udah berapa lama jadi kliennya Zep? Sekitar 2-3 tahun dari 3 tahun tahun 2021. Wow, yang paling Gitu. disuka dari Zep apa? Aku suka salmon DNA-nya sih. Salmon DNA-nya yang baru yang biasa nih, belum nyoba yang rejuren ya. Tapi itu tuh udah mantep banget. Mantep banget ya. Pede ya pokoknya. Iya, pede banget. Pokoknya kemarin kebetulan kan suami angkatan darat ya, Kak. Ini curhat juga ya, maaf ya. Gak apa-apa Kak, boleh loh. Jadi boleh. kemarin itu ditinggal suami 1 tahun tugas di perbatasan. Terus pulang gak ngenalin, Iya, cantik kali gitu. suamiku pulang itu ya maksudnya aku dapat banyak ini apa sih pujian dari dia gitu. Kayak dia pun juga happy gitu. Berarti apa ya, maksudnya dalam merawat diri tuh nggak cuma happy untuk diri sendiri tapi untuk pasangan kita juga kayak Kata gitu. si abang gak sia-sia ya dek, aku kirim kau uang tiap bulan. Pinter kau gunakannya. Iya, itu sih. Jadi ya apa namanya, dan beruntung aku nemuin Zep karena pertamanya dulu jujur aja pindah-pindah klinik kan. Cuman ketika sekali nyoba di Zep udah aku nggak mau pindah lagi kayak gitu. Sheryl, Gitu. thank you Iya, so thank you. much. Terima Nanti kasih. kalau mau tanya sama dokter lebih personal lagi, kira-kira setelah DNA salmon apa lagi? Nah silakan. Iya. Ya kan? Terima Nanti. kasih, silakan dok. Thank you. Tadi soal subsisi. Iya, kalau bopeng itu salam untuk suaminya ya Bu ya. Jadi untuk bopeng itu kita lihat jenis bopengnya. Kalau tadi dilakukan subsisi artinya bopengnya itu ada ikatan ke bawah. Jadi ada sesuatu yang menarik ke bawah. Subsisi biasanya dilakukan mungkin gak sekali, mungkin beberapa kali sampai semua ikatan yang ikat ke bawah itu lepas. Jadi dia bisa naik. Nah permukaannya belum baik nih. Permukaannya dikikis dengan laser CO2 biasanya. Dan ditumbuhkan kembali supaya rata dengan PRP dan juga bisa ditambahkan sekretom. Jadi biasanya dokter yang di menologi itu akan melihat keperluannya sejauh mana. Nanti akan dibikin treatment plan, nah tiap berapa lama mesti dilakukan tindakan. Jadi saran saya sih tetap kontrol teratur gitu. Ini memang menologi disediakan khusus untuk pendamping ibu-ibu atau apa namanya kakak-kakak yang di ZEP. Jadi supaya komplit dua-duanya sama-sama bagusnya. Iya betul, karena merawat diri tidak cuma untuk perempuan ya. Tapi laki-laki juga, apalagi angkatan pasti sering panas-panasan kan. Tapi benar juga tadi, Iya. laki-laki nggak tahan sakit. Ya ampun dok. Ya kan? Jadi kalau dibandingkan wanita, wanita lebih tahan. Mau disuntik-suntik juga nggak apa-apa. Dokter, kita main setiap bulan dok. Kita main setiap bulan. Nah dokter Dara mau ditambahin lagi nggak? Untuk yang tindakan preventifnya misalnya nih supaya nggak timbul seperti itu apa sih? Oke, sebenarnya kan kalau scar itu biasanya muncul dari jerawat dulu. Penyembuhan jerawatnya yang tidak baik gitu ya.
maksudnya nggak sempurna lah penyembuhannya. Kadang-kadang tuh cowok suka ngeletekin, nggak cowok doang sih, cewek juga ya kalau misalnya jerawatnya udah kering tuh suka ngeletekin, itu yang jadi scar. Nah itu yang perlu banget ketika jerawat itu harus dipreventifin supaya tidak terjadi scar yang tidak diinginkan gitu. Nah selain tadi sebenarnya Dokter Andy sampaikan banyak banget modalitas di menologi yang nggak hanya di klinik gitu ya, di Patimura dan lain. Menologi itu kita juga ada cross TCA gitu ya untuk membantu scar-scar, karena tadi seperti Dokter Andy sampaikan scar tuh banyak banget jenisnya gitu, ada rolling scar, ada ice pick gitu ya. Nah kita ada cross TCA, kita ada micro needling juga gitu ya, dengan menggunakan PRP, dengan menggunakan growth factor atau sekretom, itu banget bisa membantu penyembuhan lebih cepat gitu untuk menstimulasi kolagen, jadi kulit kita akan naik ke atas seperti yang tadi Dokter Andy sampaikan ya Dok ya gitu. Bener banget gitu, yang lagi happening banget dan banyak banget peminatnya di ZEP untuk ngelakuin sekretom, dan selain itu juga ada exosom gitu. Pokoknya di ZEP sebenarnya lengkap banget, modalitas mulai dari mesin, mulai dari produk-produk yang hits di luar ahlinya juga gitu. Itu kita semua adakan untuk klien-klien kita tercinta. Supaya enggak tadi ya selingkuh ke klinik lain ya. Ya, kamu mau apa? Bilang aja pokoknya. Sering-sering komen ya, nggak kelihatan Beb. Mau ngomong apa sayang? Sini tak lihat dulu. Nggak kelihatan, cepetan. Apa ini? Oke, satu pertanyaan lagi ya. Boleh lebih besar nih. Gelap loh ini, gelap ini. Silakan. Oke. Halo, kenalin nama aku Manisa. Ya, halo Kak Pevita, halo dokter. Mungkin aku mau cerita dulu dikit ya kali ya. Oke, jadi sebenarnya aku tuh sempat punya trauma ya gitu dengan salah satu klinik gitu ya sebelum aku kenal ZEP gitu. Nah, traumanya itu sebenarnya lebih ke krim-krim dan produknya gitu, ya kan? Nah, dan untuk menyembuhkan itu aku perlu waktu sampai bertahun-tahun. Bahkan sampai ke luar negeri karena memang begitu banyak yang aku coba klinik, nggak ada yang bisa nyembuhin iritasi beratnya itu gitu kan. Nah jadi kalau sekarang ini memang syukurnya itu aku udah lumayan cocok gitu ya di ZEP gitu kan. Untuk melakukan treatment gitu, biasanya sih aman-aman aja gitu semuanya dan hasilnya cukup memuaskan gitu ya. Karena aku tuh tipikal yang sangat sensitif, kalau misalnya aku sekali aja coba gitu, misalnya coba klinik gitu kan dok. Kalau nggak cocok itu langsung bye gitu, nggak akan ada kata maaf gitu kan. Kakak prinsipil ya kak. Karena emang langsung kelihatan gitu dok, kalau nggak cocok itu udah. Karena nyembuhinnya itu kan traumatis banget segitu lamanya gitu kan. Nah jadi mungkin sekarang itu aku selingkuhnya tuh di skincare-nya gitu. Karena aku nggak berani skincare dari klinik gitu kan, karena pernah kejadian itu gitu. Nah, jadi kira-kira ada nggak tuh yang mungkin gimana sih mungkin tips buat aku gitu atau gimana gitu kan? Karena aku benar-benar takut gitu kalau untuk nyoba skincare. Jadi sekarang itu skincare yang dipakai itu ya yang over the counter dan seperti ya brand-brand tertentu aja gitu kan. Mungkin itu sih gitu. Karena benar-benar takut banget gitu. Tapi udah pakai sunblock kan kak? Oh pakai gitu. Iya, maksudnya kalau skincare sekarang pakai, cuman belum berani coba dari ZEP nih gitu. Mungkin ada tipsnya nggak gitu kan? Karena kalau treatment sih aku rata-rata cobain semuanya sih sampai saat ini cocok gitu. Mau dari lasernya, peelingnya atau salmon DNA atau apanya cocok sih gitu. Mungkin gitu sih dok. Terus mau salam dikit sama Kak Pevita. Iya halo Kak Pevita. Selamat datang di Medan ya Kak Pevita. Terima kasih banyak. Iya. Semoga seneng ya di Medan dan sering-sering kemari ya Kak ya. Soalnya banyak fansnya di Medan. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Makasih ya. Glowing loh ya. Udah jangan trauma lagi ya sayang. Ya, aku juga mau bilang I'm so sorry that you have to experience that. Tapi at least sekarang kamu udah tahu, udah punya sahabat baru dan mudah-mudahan relationship dengan ZEP juga semakin erat. Kebayang. Oh, ya ampun. Bye. But you look amazing tonight. You do.
Iya, aduh semoga nggak kayak gitu lagi ya. Udah, you found your home ya di sini. Oke, silakan dok. Juva by Zep. Nih aku mau kasih tahu bocorannya. Tahu Juva Tion? Itu aja 2 tahun setengah mikirnya sebelum dipasarkan. Segitunya ya memang kalau tim di belakang layarnya Zep ini. Ini komandannya Dokter Dara nih. Kalau nyobain sesuatu, semua sampai yakin bener aman itu baru dirilis gitu. Kalau nggak aman nggak dirilis. Tapi saya mau apresiasi semua wanita yang ada di ruangan ini. Kayaknya pintar semua ya. Bener, top tier clan. Saya tuh dosen. Jadi biasa nguji mahasiswa, nguji S1, S2, S3 gitu. Tapi semua yang di sini dari Pevita, VV, Dokter Dara tadi yang nanya semua pintar-pintar loh. Menurut saya semuanya bisa menyampaikan apa yang dimau sampaikan gitu, dan mengkomunikasikan baik gitu. Jadi saya tepuk tangan dulu ya buat wanita yang ada di sini semua ya. Hebat sekali. Dokter jangan dipuji-puji nanti naksir. Baik, mengenai krim. Jadi kalau krim resep itu biasanya memang kandungannya pasti obat. Ada obatnya lah kira-kira. Nah obat itu ada yang aman, ada yang beresiko. Nah khusus untuk ZEP kita sebelum tadi bisa mengeluarkan suatu obat, kita juga pastikan dulu itu aman. Tapi semua orang kan punya sensitivitas kulit berbeda-beda. Sebenarnya kita bisa coba entah skincare, entah obat itu di lokasi lain selain wajah. Jadi kita bisa pakai di belakang telinga misalnya, oleskan itu 2 minggu. Kalau 2 minggu nggak kenapa-napa, artinya harusnya nggak kenapa-napa gitu. Atau di lengan bagian dalam. Kebetulan saya dokter alergi, jadi kita ngujinya gitu biasanya. Jadi setelah 2 minggu lewat nggak kenapa-napa, harapannya juga nggak kenapa-napa. Tapi tetap harus konsul sama dokter untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah mengenai Juva nih, Dokter Dara yang bisa menjawab. Jadi kalau untuk yang obat di kan Zep juga ada ya, apalagi Zep Premier kan ada ininya juga farmasinya ya. Benar. Nah itu kalau memang pingin coba dulu boleh di belakang telinga atau di lengan bagian dalam. Oke. Nah kalau Juva silahkan, Juva by Zep. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin produk baik pharmacare ataupun produk retail, Juva tadi kan bilangnya beli produk di drugstore juga gitu ya. Jadi harapannya nggak di drugstore lagi, udah di Zep aja karena kita udah punya Juva by Zep gitu. Nah sebenarnya kalau pasien datang pertama kali kita akan lihat dulu permasalahannya ini memang butuh menggunakan produk yang seperti Dokter Endi sampaikan, pharmacare by resep, atau hanya memang butuh pakai skincare rutin saja. Itu yang paling penting biasanya kita di Dokter Zep lakukan gitu. Pada saat kita sudah tahu kebutuhan pasiennya, kita akan menentukan kira-kira produk mana yang paling cocok gitu. Contohnya Juva by Zep ini udah banyak, tadi seperti saya sampaikan sudah 20 SKU ya. Mulai dari obat oral, coming soon nanti ada oral juga untuk jerawat loh ya. Wow. Jadi nggak perlu antibiotik, ada obat jerawatnya juga untuk yang bisa dibeli gitu, coming soon. Nah untuk produknya sendiri kita sudah ada retinol expert gitu ya, itu untuk anti-aging. Nah itu benar-benar soft banget, dia nggak bikin kulit iritatif atau sensitif. Nah tadi saya di awal udah cerita tentang skin cycling, jadi kita bisa menggunakan metode skin cycling itu untuk menggunakan produk setiap harinya satu-satu, biar tahu kira-kira mana sih produk yang cocok atau tidak cocok di kulit kita, dan kulit kita menyerap setiap produk itu dengan baik atau sempurna, yang pada akhirnya hasilnya akan lebih maksimal gitu. Nah terus selain itu juga kita ada produk sunscreen juga yang kemarin baru launching ya. Nah sunscreen kita itu ada serumnya, jadi dia ada niacinamide-nya, jadi bisa untuk mencerahkan gitu. Aku pegang boleh ya? Ya SPF-nya udah 50, terus juga PA-nya udah plus gitu. Wow. Jadi bisa melindungi dari UVA, UVB juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau pakai produk kayak Juva di Zep itu udah lengkap banget dan semuanya recommended banget karena memang kita coba sendiri. Jadi semua dokter yang ada di Zep harus coba dulu produknya sebelum kita launching ke klien. Kan kalau di dokter di Zep itu kulitnya juga macam-macam ya, nggak semuanya permasalahannya kulitnya normal. Mungkin ada yang sensitif, ada yang acne gitu. Itu kita cobain sampai kita menemukan formula yang benar-benar bagus untuk klien. Itu baru kita launching dan kita jadikan produk Juva ini gitu. Jadi untuk Kak Marisa mungkin bisa mencoba produk Juva gitu, mulai dari sunscreennya dulu gitu ya. Moisturizernya, hydratoningnya juga bisa dicoba dulu gitu. Bener, karena aku pakai retinolnya juga enak banget kok. Nggak ada sama sekali. Sensitif ya, karena Veve kan mukanya sensitif kan. Lu tapi nggak lumayan kemerahan. banget, sensi banget.
Capek, salah pakai sunscreen aja dulu 6 bulan perawatan di Zep, inget banget gue, aduh ya kan. Tapi puji Tuhannya pakai Juva by Zep oke banget sih. Bener banget. Alright, dan sekarang untuk closing statement nih di acara Intimate Gathering dari klien Zep di Medan ini, mau ada satu pertanyaan. Pesan untuk seluruh wanita-wanita di Indonesia ya, dokter juga boleh ikutan dok, apalagi kan POV dari laki-laki penting banget ya. Apa sih? Boleh silakan dari dokter Andy dulu silakan. Dari Pevita dulu aja kayaknya. Boleh silakan. Oke, kayaknya dari tadi kita udah bahas banyak ya, kita udah ngomongin kesehatan kulit, kita udah ngomongin self love. Jadi pesan untuk seluruh wanita Indonesia kenapa harus percaya diri. Tadi aku mention bahwa ketika kita nyaman di diri kita, di dalam diri kita sendiri, kita bisa meraih apapun yang kita inginkan dan kita bisa menjadi unstoppable. Dan tempat yang paling penting untuk kita jaga yaitu di dalam diri kita sendiri, dan itu seperti tanaman yang harus kita siram terus. Jadi jangan capek untuk menyiram diri kita sendiri dengan self love, self care, mind, body, and soul. Dalamnya nggak kalah penting sama luarnya, dan juga untuk keluarnya pastinya kita bisa ke Zep. So thank you so much. Yeay, itu ya. Silakan dokter Dara. Oke, untuk pesan wanita Indonesia kenapa harus percaya diri? Yang pertama, wanita itu semuanya cantik, nggak ada yang nggak cantik. Itu penting banget. Itu tuh penting banget ditanamin dulu Iya, ya. benar, itu yang harus ditanamkan. Nggak harus membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita harus tahu value-nya kita sehingga kita bisa menghargai diri kita terlebih dahulu.